Saudara, Alkitab katakan begini, jikalau kita merencanakan sesuatu, alangkah baiknya kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Dan saya percaya keluarga di sini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Setiap kali mereka merencanakan sesuatu, pasti mereka datang sama kami. Bukan berarti kami ini adalah Tuhan, tidak. Kami adalah perantara Tuhan. Saudara, ketika itu Ibu bidan datang sama saya. Ibu pendeta, kami kayaknya sudah mau bangun ruko. Tapi gimana, Bu? Sedangkan uang kami ini nggak cukup, Bu. Tapi saya yakin, Bu, kalau memang Tuhan berkenan, ruko ini akan berdiri. Pasti Tuhan yang akan menyelesaikan sampai tuntas. Dari uang 30 juta, akhirnya ruko ini bisa berdiri karena hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Saudara, karena Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ketika keluarga di sini merasa bahwa uang yang mereka punya tidak cukup, tetapi karena mereka datang kepada Tuhan mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhanlah yang menyediakan benih sampai benih itu meluap-luap sehingga ruko ini bisa selesai karena campur tangan Tuhan. Haleluya. Ibu pendeta, bagaimana, Bu? Tukangnya, akhirnya saya dengan suamiku lagi yang dipercayakan untuk cari tukang. Tapi bersyukur saudara, ternyata Tuhan mengirimkan tukang pendeta semua. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini begitu jelas. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Sebelum kita merencanakan sesuatu, ya, alangkah baiknya saudara kita datang bertanya Tuhan, Tuhan, Engkau berkenan gak? Apa yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Setelah kita sudah berdoa saudara, kita minta tanda. Kalau tanda kita dijawab oleh Tuhan, saya percaya saudara, laksanakan semua itu saudara, dan Tuhan pasti akan berjalan bersama-sama dengan kita. Karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Seperti saya kasih contoh, ada begitu banyak ruko-ruko, rumah-rumah besar, toko-toko besar yang ada di Palu, begitu juga yang ada di Aceh, ambruk, dibawa oleh tsunami. Sekarang timbul pertanyaan, apakah ketika mereka membangun ruko atau toko itu, ada nggak mereka melibatkan Tuhan? Ada hotel yang masih sementara dibangun. Ketika datang tsunami, paf, wah, langsung ambruk. Sekarang timbul pertanyaan, ada nggak mereka melibatkan Tuhan ketika mereka membangun segala sesuatu? Ya. Itu artinya saudara, kalau tanpa Tuhan, sia-sialah apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Artinya kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan apapun yang kita lakukan, supaya apapun yang kita kerjakan pasti semua berhasil. Dan saya percaya juga keluarga di sini adalah keluarga yang suka berkorban. Satu ketika keluarga ini datang sama saya, Ibu pendeta, carikan kami sekolah misi untuk kami bisa jadi donatur setiap bulan. Wih, luar biasa. Oke Bu, nanti saya cari. Akhirnya Tuhan ingatkan, oh yang sekolah ini aja, dia tidak ada donatur. Saya kasih tahu, saudara, mungkin mereka donatur terhadap sekolah ini, sekolah Alkitab. Sudah ada sekitar, ya, sudah 3 tahun. Saya tanya, Bu, masihkah kalian donatur terhadap sekolah ini? Masih Bu. Setiap kali gajian, saya aja nggak tahu, suamiku langsung kirim-kirim saja, teng teng teng. Oh, luar biasa. Ya, saudara, setiap pengorbanan kita itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Kan firman Tuhan katakan begini, sebelum kita mengerjakan sesuatu, sediakan dulu benih. Ya, benih mana yang akan kita tabur? Contoh aja, kita mau menanam padi. Nah, kalau kita mau tanam padi sedangkan kita tidak punya benih,
bagaimana kita akan menghasilkan padi sedangkan kita tidak punya bibit, iya kan? Nah, keluarga di sini saudara, mereka sudah menabur benih, mereka tanam bibit, ya sudah 3 tahun bahkan tidak pernah berhenti. Mereka berkorban untuk sekolah misi, dan banyak hamba-hamba Tuhan saudara tamat dari sekolah itu, dan mereka dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dan keluarga inilah salah satu penyandang dana melalui sekolah misi tersebut. Ya, kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan mereka, tidak mungkin itu terjadi. Amin. Yang pasti kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, ya harus kita yang terlebih dahulu menanam benih, supaya benih itu yang akan Tuhan lipat-lipat gandakan. Ya, tadi kita sudah dengar 30 juta, mana bisa? Ini mungkin ada sekitar 250 juta, Bu, atau lebih. 230 juta, sedangkan ruko ini 200 juta lebih. Waduh, akhirnya Tuhan buka jalan. Keluarga di sini memang selain Pak KTU, dia kerja di perusahaan sebagai bagian kepala keuangan di sana, ya. Mereka ada usaha-usaha sampingan. Usaha sampingan, jual pakaian lah, mau jual kue lah, mau bengkel lah, mau apa. Tuhan kasih mujizat lewat itu. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, tidak mungkin ini bisa berdiri. Makanya firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127. Sia-sialah orang membangun rumah kalau tanpa ada Tuhan di situ. Artinya segala sesuatu apapun yang kita lakukan, yang kita rencanakan, jangan pernah kita lupa Tuhan. Pertama-tama yang harus kita taruh di depan adalah Tuhan. Tuhan, engkau berkenan gak? Engkau berkenan gak? Nah, kalau Tuhan sudah jawab tanda yang kita minta, laksanakanlah dengan iman. Seperti kesaksian tadi. Kalau kita juga mengerjakan sesuatu tidak punya iman, pasti sia-sia. Karena firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan mati. Iman harus ada perbuatan, harus ada tindakan. Kalau kita sudah bertindak, asal kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mengerjakan segala sesuatu sampai tuntas, tidak pernah setengah-setengah. Amin. Haleluya. Dan kita semua sudah hadir, ada yang dari kebun datang, ada juga yang dari sekitar sini. Saya lihat ada Ibu Bangun, Bu, ya. Ini juga pengusaha sukses. Nanti sebentar Ibu mungkin akan kasih motivator. Ya, Bu, ya. Haleluya. Supaya ini juga bisa mendorong hidup kami. Bagaimana sih, Bu, supaya bisa sukses? Ya kan, Bu? Oh, ada ini yang mau bersaksi katanya. Haleluya. Jangan malu-malu bersaksi. Yang terutama saudara, satu hal yang saya mau ingatkan. Bagaimana caranya supaya kita sukses? Takutlah akan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Amin. Tuhan berkati kita semua.